Hai, apa kabar? Oke, jadi kali ini saya bakal bahas mengenai sebuah laptop yang dari awal saat saya buka boxnya ini tuh udah mencuri perhatian saya banget. Jadi ya ini adalah laptop Acer Aspire Vero 14 yang katanya ini tuh laptop ramah lingkungan. Tapi sebenarnya menurut saya nggak cuma ramah lingkungan, karena laptop ini juga ternyata ramah di kantong. Yuk langsung aja kita bahas. Ya, jadi laptop ini kalau dicari di marketplace itu harganya dijual di sekitar 10 juta rupiah, dan menurut saya dengan harga 10 juta itu cukup banyak hal menarik yang ada dari laptop ini. Seperti yang udah saya bilang, laptop ini tuh adalah laptop yang ramah lingkungan, tapi di sini tuh saya nggak terlalu mau fokus dengan laptop ramah lingkungannya, karena yang pengen saya bahas adalah user experience-nya, karena kan intinya pada akhirnya yang kita pakai itu adalah si isi dari laptopnya itu seperti apa. Tapi buat yang belum tahu aja, seri Aspire Vero ini dibuat sama Acer untuk fokus pada penggunaan material daur ulang pada komponen yang dipakai. Dalam Aspire Vero 14 ini dia menggunakan material plastik bernama Part Consumer Recycle atau PCR. Ya, intinya ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Acer dalam memberikan produk yang jauh lebih ramah lingkungan untuk bumi kita. Secara desain, menurut saya laptop ini cakep banget dengan pilihan finishing bertekstur dan tidak menempel bekas sidik jari sama sekali. Bagian layar juga salah satu hal yang paling bikin saya suka saat pertama kali nyobain laptop ini. Untuk bagian bezel mungkin masih kelihatan cukup tebal ya untuk ukuran laptop masa kini. Tapi untungnya terbayar dengan kualitas layarnya yang bagus. Laptop ini tuh menggunakan layar IPS dengan resolusi Full HD, dia 60Hz, refresh rate-nya dengan 100% sRGB. Menjadikan layar dari laptop ini tuh sangat nyaman buat dipakai nonton, atau bahkan bisa dipakai edit-edit foto dan video sekalipun. Kualitas stereo speakernya ini udah lumayan bagus dengan output mengarah ke bawah, jadi cukup kenceng ketika kita pakai laptopnya ditaruh di atas meja. Ngomong-ngomong soal editing, emangnya seberapa powerful kah laptop ini? Well, secara spesifikasi dia menggunakan CPU Intel Core i5 1235U. Sebuah CPU hemat daya yang sebenarnya masih lumayan kencang hitungannya, karena dia bisa dapetin angka single core di 1500-an poin dan 8300-an poin untuk multicore di Cinebench R23. Karena udah ada sertifikasi Intel Evo, tentunya VGA yang dipakai adalah Intel Iris Xe dengan 80 execution unit. Sayangnya untuk RAM dia hanya menggunakan 8 GB bertipe LPDDR4X, jadi udah nggak bisa di-upgrade lagi. Lalu untuk SSD-nya dia udah bertipe Gen 4 kelas menengah dengan speed yang kenceng ya di 5000-an Mbps. Pas dicoba buat editing video 4K yang biasa saya pakai buat benchmark, secara playback size render setengah itu masih cukup lancar, tapi untuk durasi rendernya emang tergolong cukup lama, sekitar hampir 8 menit. Jadi buat kalian yang mungkin berekspek laptop ini tuh pas kalian beli bisa dipakai buat editing yang berat, menurut saya sih enggak ya. Karena laptop ini kalau mau dipakai editing tuh sebenarnya masih bisa, tapi ya resolusi maksimalnya di Full HD aja. Sebagai laptop yang ramah di kantong yang umumnya biasa dibeli oleh kalangan pelajar atau mahasiswa, laptop ini juga masih cukup oke buat diajak main game-game ringan di kos bareng-bareng teman. Untuk eFootball 2023, settingan low ini masih oke banget ya, dapat sekitar 58-59 fps. Adapun sistem pendingin dari laptop ini menggunakan satu kipas dengan 2 heat pipe yang mengarah pembuangannya tuh ke bagian atas. Karena laptop ini menggunakan CPU seri U, jadi panas yang dihasilkan juga nggak terlalu tinggi. Jadi dengan mekanisme pembuangan udara seperti ini tuh masih cukup aman. Untuk percolokan di bagian kanan cuma ada satu port doang, USB-A 3.2 Gen 1, dan sebelah kiri ada satu port charger bulat yang saya sendiri nggak tahu fungsinya apa, karena charger yang dikasih adalah charger USB-C 65W yang dicolok di port USB-C Thunderbolt di sebelahnya. Lalu ada port HDMI dan juga satu port USB-A 3.2 Gen 1 lagi, sama jack audio combo 3,5 mm. Ngomongin soal keyboard dan touchpad, keyboard di laptop ini menggunakan LED backlight berwarna putih dan secara layout dia seperti laptop Acer Aspire kebanyakan. Feel ketiknya juga berasa biasa aja, nggak ada yang spesial di sini. Lalu untuk ukuran touchpadnya lumayan besar dan ada sensor sidik jari di bagian kiri atas untuk mekanisme pengamanan yang lebih.
Oh ya, kembali soal charger, untungnya laptop ini udah menggunakan charger USB-C 65 watt yang sebenarnya bisa kita substitusi dengan charger HP di kapasitas yang serupa. Untuk baterai, meski secara kapasitas nggak terlalu besar ya, baterainya tuh 54 watt hour, tapi di laptop ini udah sangat irit mengingat spek yang dipakai juga merupakan spesifikasi hemat daya. Dengan penggunaan ringan, baterainya tuh bisa tahan sekitar 10-11 jam. Kesimpulannya, laptop ini tuh selain ramah lingkungan dan menurut saya juga ramah di kantong. Jadi sangat aman buat kalian para pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja kantor sekalipun ya, yang ingin punya laptop yang secara tampilannya keren, performanya juga masih lumayan kenceng, masih bisa dipakai buat editing tipis-tipis. Ya, ini salah satu laptop yang rekomen buat dibeli. Nah, jadi kalau kalian tertarik dengan Aspire Vero 14 ini, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi bawah, dan rasanya segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye!